Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Wirzayati, NIM 182072262. Di video ini saya akan menjelaskan tentang lembaga yudikatif dan eksekutif. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif sering diartikan sebagai sebuah lembaga kenegaraan yang ada di Indonesia dan umumnya bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana dari undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Eksekutif pada umumnya beranggotakan kepala pemerintahan, yaitu presiden bersama dengan wakilnya. Presiden memiliki kekuatan untuk memimpin pemerintahan sekaligus menjadi kepala negara. Presiden memiliki hak untuk menyerahkan rancangan undang-undang atau RUU kepada anggota DPR serta menetapkan peraturan di dalam sebuah negara. Dalam wilayah kota atau kabupaten yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif yaitu gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya. Mereka mempunyai tugas yang sama. Selanjutnya adalah sistem lembaga eksekutif. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Namun, kepala negara cuma berfungsi sebagai simbol atau suatu negara yang berdaulat. Yang kedua adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh presiden. Yang ketiga adalah susunan lembaganya, yaitu terdiri dari presiden. Presiden merupakan sebutan untuk seseorang yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang melaksanakan roda pemerintahan dalam suatu negara. Masa jabatan presiden dalam satu periode adalah selama 5 tahun. Akan tetapi, jika ia diperbolehkan jika ingin mengajukan diri sebagai kandidat presiden di periode selanjutnya. Kedua adalah wakil presiden. Wakil presiden merupakan sebuah jabatan yang berada satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan presiden. Seseorang yang menjadi wakil presiden atau menjabat sebagai wakil presiden dapat mengambil alih tugas serta jabatan presiden jika presiden sedang berhalangan. Sama halnya dengan presiden, wakil presiden juga memiliki tugas serta kewenangannya tersendiri. Yang ketiga adalah menteri. Menteri merupakan kekuasaan yang memegang posisi publik secara signifikan dalam suatu pemerintahan. Seseorang yang menjadi sebagai menteri umumnya bertugas untuk menjalankan suatu pelayanan serta menjadi anggota kabinet yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Yang selanjutnya adalah tugas dari seorang lembaga eksekutif adalah seorang lembaga eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan juga menerapkan undang-undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Selanjutnya adalah lembaga yudikatif. Pengertian lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawal serta mengawasi jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan atau melaksanakan peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum serta keadilan. Jenis-jenis dari komisi yang ada di dalam lembaga yudikatif yaitu yang pertama adalah Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung diketuai oleh Hakim Agung. Dikutip dari situs Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, MA lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 1945, Mahkamah Agung pemegang kekuasaan kehakiman sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Selain tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dalam erat kaitan dengan
fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu kewenangan menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. MA juga memiliki fungsi nasihat dengan memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK. MK atau singkatan dari Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan di bidang pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final sehingga tidak bisa diganggu-gugat dalam menguji undang-undang negara. Fungsi MK yaitu pertama fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, dan fungsi memberi nasihat, fungsi administrasi. Selanjutnya adalah KY atau Komisi Yudisial. KY atau singkatan dari Komisi Yudisial merupakan salah satu komponen tugas dari lembaga yudikatif yang bersifat independen, artinya tidak dapat ada pengaruh yang berasal dari kewenangan lembaga lain. Ada beberapa tugas dari Komisi Yudisial, yakni melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Yang selanjutnya adalah peran-peran dari lembaga yudikatif dalam pemerintahan, yakni lembaga yudikatif berperan dalam menjelaskan isi dari setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya.